إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Baik, perhatikan pada lafal bacaan idz qala lahu. Pada lafal ini tidak boleh dipantulkan huruf zal. Kesalahan terjadi dalam membaca huruf zal adalah dengan memantulkannya. Contoh, idz qala lahu, itu maka dia akan memantul. Pada dasarnya zal tidak boleh memantul. Kemudian qala mad tabi'i dipanjangkan sepanjang 2 harokat, yaitu ditandai dengan fathah bertemu dengan alif. Kemudian pada lafal lahu, hu di sini ada bacaan dinamakan dengan mad silah qasrah, ditandai dengan adanya ha dhamir pada lafal hu dan waw kecil setelahnya, maka ia perlu dipanjangkan 2 harokat. Kemudian pada lafal rabbuhu aslim, mad silah tawilah, yaitu adanya ha dhamir yang awalnya mad silah qasrah bertemu dengan alif setelahnya, maka ia dibaca sepanjang 4 harokat pada lafal rabbuhu aslim. Kemudian kita wakaf, boleh wakaf pada lafal ini. Kemudian qala asla, qala ada mad tabi'i lagi, fathah bertemu alif. Aslamtu li rabbil alamin. Kemudian pada lafal a mad tabi'i, fathah bertemu alif kecil, min mad arid disukun, yang dimana di sini boleh dipanjangkan sepanjang 2, 4 atau 6 harakat. Baik teman-teman, kita coba ulang lagi. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Baik, perhatikan pada lafal bacaan idz qala lahu. Pada lafal ini tidak boleh dipantulkan huruf zal. Kesalahan terjadi dalam membaca huruf zal adalah dengan memantulkannya. Contoh, idz qala lahu, itu maka dia akan memantul. Pada dasarnya zal tidak boleh memantul. Kemudian qala mad tabi'i dipanjangkan sepanjang 2 harokat, yaitu ditandai dengan fathah bertemu dengan alif. Kemudian pada lafal lahu, hu di sini ada bacaan dinamakan dengan mad silah qasrah, ditandai dengan adanya ha dhamir pada lafal hu dan waw kecil setelahnya, maka ia perlu dipanjangkan 2 harokat. Kemudian pada lafal rabbuhu aslim, mad silah tawilah, yaitu adanya ha dhamir yang awalnya mad silah qasrah bertemu dengan alif setelahnya, maka ia dibaca sepanjang 4 harokat pada lafal rabbuhu aslim. Kemudian kita wakaf, boleh wakaf pada lafal ini. Kemudian qala asla, qala ada mad tabi'i lagi, fathah bertemu alif. Aslamtu li rabbil alamin. Kemudian pada lafal a mad tabi'i, fathah bertemu alif kecil, min mad arid disukun, yang dimana di sini boleh dipanjangkan sepanjang 2, 4 atau 6 harakat. Baik teman-teman, kita coba ulang lagi. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Baik, sahabat fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan pada lafal wa wassa biha. Sa di sini berharakat tasydid, maka ketika melafalkannya
ya, wa wasso, dan so dia punya mad tabi'i, maka dipanjangkan 2 harokat so-nya. Ini bukan dibaca wa wassoya, tapi alif di atas huruf ya ini menandakan bahwasanya yang dibaca hanya alifnya saja. Wa wasso 2 harokat. Dan hati-hati jangan terlalu memperpanjangkan mad tabi'i melebihi dari kadar 2 harokat. Contoh wa wasso biha, seperti itu. Itu terlalu panjang. Cukup 2 harokat dengan pendek saja, wa wasso biha, seperti itu. Kemudian pada lafal biha Ibrahim, ha dipanjangkan sepanjang 4 atau 5 harokat, yang dimana di sini terdapat hukum tajwid berupa mad jaiz munfasil, yang dimana terjadi ketika adanya mad tabi'i bertemu dengan hamzah dan posisi hamzah berada di lain kata. Kemudian pada lafal Ibrahim, pantulkan pada lafal bacaan ba karena ia ada bacaan qalqalah. Ibrahimu, Ibrahimu, ya. Tidak dibaca dengan memutus huruf ba-nya, misalkan ibrahim dengan menambahkan hamzah, tidak, tapi dia mengalir saja untuk qalqalahnya. Sehingga pada lafal ba ini mantulnya seperti ini. Ibrahimu, ya, tidak kemudian putus suaranya, tidak. Ro dan hi dipanjangkan 2 harokat karena keduanya ada mad tabi'i. Yang pertama ro dengan alif kecil, hi dengan ya kecil yang tandanya seperti ini. Kemudian banihi, mad tabi'i lagi pada lafal nihi, nah, maka panjangnya harus sama dengan ro dan hi. Wa Yaqubu ya baniyah, Yaqubu, Yaqub panjangkan ya 2 harakat karena dia mad tabi'i, ya baniyya. Kemudian niyya, ya ada mad tabi'i, fathah bertemu alif kecil. Kemudian teman-teman di sini pada lafal ya ada ya tasydid, maka dibaca dengan lin, dengan melembutkan bunyi suara dan ditekan sedikit. Ya baniyya, ya, tapi tidak putus, tidak ya baniyya, tidak dipanjangkan ya-nya, tapi dia menekan. Ya baniyya innallaha. Pada lafal inna di sini ada bacaan gunnah yang dimana suara nya ditahan 2 harakat, tidak hanya sekedar inna tapi ditahan bunyi nya. Kemudian baru masukkan ke lafal Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini lafal Allah ya innallaha, nya tipis, baru di sini lafzul jalanya ditebalkan. Ya baniyya innallaha astafa. Kemudian lafal astafa atau istafa di sini shadnya ya ditebalkan sedikit sehingga membedakan antara huruf shad dengan huruf sin. Meskipun makhrajnya hampir sama ya, atau makhrajnya sama ya, shad, sin dan zai. Tapi yang membedakan adalah bunyinya, dan shad itu pangkal lidahnya terangkat dengan memiliki sifat yang namanya sifat isti'ala. Ya, isti'ala, dan dia juga itbaq. Kemudian melafal fa mad tabi'i yaitu fathah bertemu dengan alif kecil. Kemudian lakumuddina, ada di sini ada alif lam yang kita kenal dengan alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah adalah bacaan yang berkenaan dengan huruf alif dan lam yang bertemu dengan isim. Isim itu apa? Isim adalah kata ya, kata di dalam bahasa Arab yang menunjukkan hewan, tumbuhan, tanaman dan sebagainya. Yang ini kita bahas di dalam poin bahasa Arab. Nah, alhamdulillah kami juga punya sedikit ya channel yang berkenaan dengan bahasa Arab, bisa teman-teman kunjungi dengan mengunjungi pondok belajar. Nah, di situ juga kita bahas apa itu isim yang berkenaan dengan pembagian kata di dalam bahasa Arab. Nah, di sini yaitu ada alif lam yang bertemu dengan huruf dal, yang sehingga alif lamnya itu diidghamkan, atau juga bisa dikenal dengan idgham syamsiyah. Sehingga idghamnya kemana? Ke dal, dimasukkan ke dal, lamnya tidak ada lagi sehingga dalnya tasydid. Maka menjadi lakumuddina. Lakumuddina, bukan lakumuldina. Kalau misalkan kita tidak punya harokat ya gitu ya, maka cara bacanya sama, lakumuddina. Dina ada mad tabi'i panjangnya 2 harokat.
Kemudian pada lafal fala sama mat tabi'i, la fathah bertemu alif, 2 harakat. Tamutunna, mu mat tabi'i lagi. Kemudian pada lafal tunna, di sini ada bacaan gunnah, yang dimana cara membacanya yaitu menahan suara bunyi n-nya sepanjang 2 harakat. Maka fala tamutunna illa, tidak hanya cukup fala tamutunna illa, tapi ditahan dengan menahan bunyi n-nya sepanjang 2 harakat. Kemudian illa sama dia mat tabi'i. Wa antum, nun mati bertemu ta, dibaca dengan bacaan ikhfa. Cara membacanya yaitu dengan menyamarkan bunyi nunnya kepada huruf ta, yang dimana kita ketahui bahwasanya ta makhrajnya atau tempat keluar huruf ta itu berada pada ujung lidah menempel dengan antara gusi atas dan gigi seri atas, ya, dia di tengah-tengah antara itu. Kemudian wa antum, mim mati bertemu mim, yaitu ada bacaan idgham mimi yang dimana suara mimnya ditahan dengan jelas, dengan memasukkan yang pertama kepada mim kedua dan ditahan bunyinya sepanjang 2 harakat. Wa antum, ya. Wa antum, nah seperti itu. Tum baru lepas, muslimun. Kemudian pelafal mun, di sini ada bacaan namanya mad arid disukun. Mad arid disukun adalah mad yang terjadi disebabkan karena sukun arid. Dan di beberapa video sudah kami jelaskan, tapi karena kita mengulang saja dalam setiap ayatnya, mudah-mudahan setiap tajwid dalam setiap ayatnya bisa kita bahas. Yaitu kemudian di sini ya dipanjangkan munya karena bertemu dengan nun yang awalnya berharokat, kemudian dia sukun, maka dinamakan dengan sukun arid. Nah, sebelum sukun arid ini ada bacaan mad atau huruf mad berupa waw. Nah, inilah yang dikenal dengan mad arid disukun. Mad arid yang disebabkan karena sukun yang arid yang sebelumnya ada mad. Maka cara bacanya kita boleh memanjangkan 2 harakat, boleh 4, boleh pula 6. Tapi kita ngambil yang tengah-tengah saja, yang itu yang 4 harakat. Baik, kita coba ulang bacaan kita dari wa wassabiha sampai muslimun. Baik. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.